Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur aktivitas pengguna. Dalam menjabarkan alur aktivitas pengguna, kita harus jabarkan dulu berdasarkan aktivitas penggunanya. Penggunanya itu dibagi berdasarkan aktivitasnya. Contohnya, misalkan saya ambil contoh dari sebuah perpustakaan. Di perpustakaan ada beberapa aktivitas seperti pengunjung, kemudian pengelola dan sekretaris. Jadi di sini dibagi alur aktivitas penggunanya berdasarkan ada pengunjung, ada kepala perpustakaan, dan ada sekretaris. Di sini pun pengunjung akan dibagi lagi karena ada berbagai macam pengunjung. Ada pengunjung yang hanya pembaca sejarah musik, ada pengunjung yang sebagai pembaca chord musik, ada pengunjung yang hanya sebagai pembaca e-book, ada pengunjung yang sebagai pembaca musik secara umum, dan ada pengunjung yang hanya mengembalikan buku saja. Jadi di sini akan dibagi ada pengunjung, ada kepala perpustakaan, dan ada sekretaris. Setelah itu kita jabarkan apa saja kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, mulai dari masuk sampai dia keluar dari bangunan tersebut. Contohnya, misalkan ini dari e-book, dia hanya datang, kemudian tap kartu perpustakaan, menitipkan tas, kemudian membaca buku, mendengarkan musik, dan pulang. Hanya itu. Nah, jangan lupa juga ketika kalian membuat alur aktivitas pengguna, selain kalian menjabarkan kegiatan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna, juga harus kalian tulis nama ruangnya apa saja. Tidak cukup hanya datang, tap kartu, penitipan tas, dan sampai dia pulang, tapi harus kalian jabarkan juga, tulis juga nama ruangnya apa saja, ruang yang digunakan, fungsi ruangnya apa saja. Contohnya, datang harus ditulis nama ruangnya apa ketika datang. Misalkan dia datang langsung di lobi, kemudian tap kartu di mana? Oh, tap kartu di meja resepsionis. Kemudian menitipkan tas di mana? Menitipkan tas di locker. Kemudian mendengarkan musik di mana? Misalnya di ruang musik. Kemudian membaca bukunya di mana? Membaca bukunya di ruang e-book. Kemudian pulang lewat mana? Lewat pintu keluar, seperti itu. Jadi dalam membuat alur aktivitas pengguna itu wajib dituliskan nama ruangnya, harus dituliskan nama ruangnya dan kegiatan apa saja aktivitas pengguna yang dilakukan di ruangan tersebut. Nah, contohnya tadi kan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke diagram kedekatan ruang. Diagram kedekatan ruang itu juga sudah kalian ulas sebenarnya di PA sebelumnya. Nah, kemudian jabarkan dulu semua ruang yang ada. Semua ruang yang ada kita jabarkan dari ruang lobi, ruang pojok galeri, ruang lift, sampai dengan ruang utilitas. Kita jabarkan dulu semuanya, nama ruangnya, kemudian dibuat diagramatik untuk mencari hubungan kedekatan antar ruang. Contohnya, misalkan yang berwarna merah ini hubungan ruangnya dekat, sedangkan yang warna kuning itu sedang, dan yang warna putih hubungan kedekatan ruangnya jauh. Nah, lebih baik juga sebenarnya dibuat diagram kedekatan ruang ini per zona untuk memudahkan sebenarnya. Contoh misalkan ini, kita lihat hubungan kedekatan antara ruang lobi dengan dapur kafe. Ini ruang lobi, kita lihat ke sini dengan dapur kafe. Dapur kafe itu ke sini. Nah, berarti ini adalah warnanya putih kosong. Berarti hubungan kedekatan antara dapur dengan lobi, dapur kafe dengan lobi itu jauh, seperti itu. Nah, lebih baik lagi jika sudah dibuat hubungan kedekatan per zona. Ingat, fungsi bangunan sudah kompleks sehingga zona bukan lagi kalian jabarkan seperti zona publik, private, dan semi publik, karena ini sudah berdasarkan zona. Jadi fungsi bangunan kita sudah kompleks, sudah bukan bangunan rumah tinggal yang hanya ada 1 atau 2 kamar, tapi kamar tidur ya, tapi ini sudah kompleks, sudah cukup banyak unit yang harus kalian rancang, sehingga zonanya bukan lagi zona publik, zona private, atau zona semi publik, tapi sudah kita jabarkan berdasarkan zona. Misalkan ada zona pengelola. Zona pengelola itu ada ruang apa aja? Ada ruang resepsionis, ada ruang pengawas, ada administrasi, kantor administrasi. Ada zona hunian, ada ruang tipe A, ada ruang tipe B,
ruang tipe C dan hunian pengelola. Kemudian dijabarkan per zona, ada zona penunjang, ada zona edukasi, ada zona servis, ada zona utilitas, dan zona parkir. Semuanya dijabarkan per zona, kemudian dibuat matriks, diagram matriks seperti ini menjadi diagram proximity. Dilihat dari hubungan kedekatan antar zona.